Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita lanjutkan materinya. Kali ini yang bagian keempat, menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat ya. Nah, untuk menentukan persamaan grafik fungsi ya, bentuknya seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Itu ada beberapa kondisi ya. Kondisinya ini ada A, B, C, dan D. Yang biasanya kan ada persamaan, lalu kita diminta untuk menggambar grafiknya. Nah, sekarang kebalikannya. Ada grafiknya, lalu bagaimana cara menentukan persamaan grafiknya. Oke, ini kondisi yang A dulu ya. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0 adalah Fx sama dengan A X min X1 dikali X min X2. Ya, itu rumusnya ya. Kalau kondisinya memotong di sumbu X. Contohnya seperti ini. Ini ada gambar ya, kita cari persamaan grafik fungsinya ya. Kita ketahui ini grafiknya memotong di sumbu X di sini di min 2,0 dan di 3,0 ya, serta ada titik 1,6. Nanti ini akan membantu untuk mencari A-nya. Jadi fokus kita adalah kita mencari A-nya terlebih dahulu ya. Saya pasang dulu rumusnya. Oke, nah Y di sini sama X di sini adalah yang sebagai titik bantunya itu ya. Jadi 1,6 ini adalah berperan sebagai X dan Y-nya. Sedangkan ini adalah X1, ini adalah X2. Dibolak-balik nggak apa-apa ya, sama aja. Oke, kita langsung masukkan. Oke, seperti ini ya. Sekali lagi fokus kita mencari A terlebih dahulu ya. Dan kita mengetahui A sama dengan min 1. Kalau sudah ketemu A sama dengan min 1, kita kembalikan lagi ke rumus semula. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kondisinya yang kita masukkan hanya A, X1 dan X2. X sama Y-nya didiamkan saja. Seperti itu, lalu kita kerjakan seperti biasa ya. Dan yang terakhir tinggal kita kalikan dengan min 1. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi persamaan grafik fungsi dari gambar di samping adalah Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Oke, ini yang B. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X di titik X1,0 adalah Fx sama dengan A dikali X min X1 kuadrat. Bagaimana kalau kita menemukan kondisi yang seperti ini? Ini contohnya. Yang pertama, yang dimaksud menyinggung di sini adalah titik ini. Dia juga berperan sebagai titik puncak. Oke, ini adalah titik singgungnya. Ini sebagai X1,0 dan ini sebagai titik bantunya. Nanti kita masukkan sebagai X dan ini sebagai Y. Sama seperti kondisi yang pertama, kita fokus dulu mencari A terlebih dahulu ya. Y adalah 4,5, X-nya adalah 0 min 1,5. 1,5 itu adalah 3/2 ya, pangkat 2. Kita kerjakan seperti biasa. 9/2 sama dengan A kali 9/4. Kalau ada bentuk seperti ini bisa kita susun menjadi pembagian gitu ya. 9/2 dikali 4/9 gitu ya. Ini bisa dicoret. A sama dengan 4/2, A sama dengan 2. Jika kita sudah tahu A sama dengan 2 seperti biasa ya, kita kembalikan lagi ke rumusnya. Nah, sekarang X sama Y-nya tidak perlu dimasukkan ya. Kita masukkan A sama X1-nya saja. Seperti ini kita lanjutkan pengerjaannya. Ini hasilnya dan tinggal kita selesaikan. Y sama dengan 2X kuadrat min 6X plus 9/2. Jadi ini adalah persamaan dari grafik fungsi di samping. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisi yang C? Persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik puncak di P, Q adalah Fx sama dengan A X min P kuadrat plus Q. Seperti ini contohnya. Ini ada titik puncaknya ada di 2,8. Ini sebagai P nantinya dan ini sebagai Q-nya ya. Langsung aja kita masukkan dan ini adalah titik bantunya ya. Adalah 6,0. Tinggal kita masukkan aja sekarang. Seperti ini, 0 sama dengan A dikali 4 kuadrat ditambah 8.
Oke, dan A-nya adalah min setengah. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Ini kita kembalikan lagi ke rumusnya. Jadinya seperti ini. Oke, bentuk ini bisa kita selesaikan menjadi seperti ini. Dan terakhir kita mendapatkan min setengah x kuadrat plus 2x plus 6. Jadi ini adalah persamaan fungsi dari grafik di samping. Nah, sekarang bagaimana untuk kondisi yang terakhir, yaitu persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui 3 titik di Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah contohnya. Oke, jadi melalui 3 titik yang tidak beraturan ya, berbeda dengan 3 kondisi yang sebelumnya. Kalau ini kondisinya tidak beraturan, ini yang pertama ada di min 1,3, lalu ada di 1,-3 dan terakhir ada di 4,0. Oke, ini berarti berlaku sebagai X1 ini Y1, yang ini X2 ini Y2, dan 4,0 adalah X3, Y3. Kita memanfaatkan bentuk ini dan nanti jatuhnya akan menjadi sistem persamaan linear 3 variabel. Baik, ini yang pertama titik min 1,3, tinggal kita substitusi ke persamaan seperti ini dan hasilnya akan menjadi 3 sama dengan A min B plus C. Ini sebagai persamaan pertama. Titik yang kedua mendapatkan min 3 sama dengan A plus B plus C. Ini adalah persamaan yang kedua. Dan yang titik terakhir 4,0 kita mendapatkan 16A plus 4B plus C. Ini sebagai persamaan yang ketiga. Oke, kita manfaatkan untuk kondisi sistem persamaan linear 3 variabel ya. Kita gunakan langkah-langkahnya, entah itu eliminasi, substitusi atau campuran ya. Yang pertama saya mau mengambil persamaan 1 dan 2 dulu. Oke, seperti itu. Tujuannya adalah mengeliminasi C-nya, tapi ini ada kondisi tertentu menguntungkan bagi kita mempercepat pekerjaan gitu ya, karena bentuk C-nya sama bentuk A-nya itu sama, otomatis ini kalau kita kurangkan A sama C-nya langsung menghilang dua-duanya gitu ya. Kalau kita kurangi ini menjadi min 2B sama dengan 6. Jadi B sama dengan min 3. Oke, ini sebagai persamaan keempat gitu. Sekarang ambil lagi, saya mau mengambil persamaan 2 dan 3. Ya, saya mau mengeliminasi C-nya, jadi ini dikurangi menjadi seperti ini. Oke, ini sebagai persamaan kelima. Kita tidak perlu sampai banyak persamaan ya. Kenapa? Karena kondisi dari persamaan 4 dan 5 ini sudah bisa untuk mengetahui A-nya ya. Karena ini hanya B saja, ini sudah ada B dan A. Otomatis kalau 4 sama 5 ini nanti kita substitusi, nanti akan bisa menemukan A-nya. Oke, kita ambil 4 dan 5. Dan B-nya saya masukkan min 3, begitu ya. Oke, kita mendapati bentuk terakhir seperti ini dan A-nya itu adalah 12/15. Ini kalau kita sederhanakan menjadi 4/5. Kita B sudah menemukan, lalu A-nya pun juga sudah menemukan. Berarti tinggal C-nya ya. C-nya boleh kita mengambil persamaan 1, 2 atau 3 ya. Di sini saya mau mengambil persamaan yang kedua. Persamaan kedua adalah seperti ini. Dan tinggal kita substitusi A dan B-nya ya. A-nya 4/5, B-nya min 3. Kalau kita mencari C berarti C sama dengan min 3 ditambah 3 dikurangi 4/5. Berarti min 3 tambah 3 0, C-nya sama dengan min 4/5. Sekarang kita sudah menemukan A, B dan C-nya. Yang terakhir kita kembalikan ke rumusnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita mendapatkan Y sama dengan 4/5 X kuadrat min 3X min 4/5. Ya, seperti itu mengerjakan untuk kondisi yang keempat. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar.